Buset dah. PPATK bakal membekukan rekening bank yang nggak ada transaksinya selama 3 bulan. Alasannya karena rawan disalahgunakan. Logikanya di mana, PA? Yang perlu dicurigai itu justru rekening dengan transaksi yang nggak wajar. Bukan rekening yang nggak ada transaksinya. Terus gimana nasib rakyat yang cuma nyimpen duit di bank buat keadaan darurat? Udah tiap bulan dipotong, dibekukan pula. Goblok. Hei, bajingan, rekening koruptor yang harus dibekukan, bukan rekening rakyat. Rekening rakyat tidak dipakai 12 bulan karena penghasilan minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame ya di sosial media di mana pemerintah yaitu PPATK blokir rekening yang nganggur 3 bulan. Sampai masyarakat maupun netizen mempertanyakan bagaimana nasib uang nasabah. Bahkan Hotman Paris Hutapea juga ikut buka suara, yaitu isu tentang PPATK akan blokir rekening yang nganggur 3 bulan ya. Dan ini banyak mengundang kecaman dari masyarakat maupun netizen di sosial media. Jadi menurut netizen ya, kebijakan pemerintah yaitu memblokir rekening nganggur itu menurut netizen di sosial media karena pemerintah sekarang lagi morat-marit ya, lagi butuh uang. Bagaimana melihat celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah itu dilakukan, membuat kebijakan-kebijakan yang justru membuat rakyat tambah susah. Bahkan ya kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah terbaru justru benar-benar membuat masyarakat yang susah tambah susah ya. Dimana netizen membuat meme yaitu rekening nganggur 3 bulan diblokir negara, tanah nganggur 2 tahun juga disita negara ya, kamu nganggur bertahun-tahun negara tidak peduli. Itulah kondisi yang terjadi dengan Indonesia sekarang ya. Justru kita lihat cukup banyak pengangguran tetapi pemerintah tidak peduli ya. Kalau kita lihat di Malaysia ya, di Malaysia sekarang pemerintah Malaysia masih mau mendengar keluhan dari masyarakat sehingga ya BBM saja diturunkan ya. Jadi kalau di sana masyarakat melakukan aksi demonstrasi, pemerintah mendengar. Tetapi kalau di Indonesia ya, masyarakat rakyat berteriak ya, melakukan aksi demo, tetapi kebijakan pemerintah malah memalakin rakyat ya. Jadi sekarang termasuk juga mereka ya yang melakukan transaksi di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, di TikTok itu akan dipalak sama pemerintah. Jadi kita tidak perlu heran ya, karena pemerintah baru kita sekarang yaitu Prabowo melanjutkan keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya yaitu Jokowi. Jadi kalau misalnya kita pernah lihat statement Prabowo, sekolah gratis ya, listrik akan diturunkan, itu hanya omon-omon ya. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi, saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri, benar-benar harus kita bikin, kalau bisa, semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Uangnya dari mana, gitu loh. Bahkan untuk negosiasi saja ya dengan Amerika, yaitu tarif impor ya, Indonesia kalah telak. Dan sekarang pun ya tarif impor kita yang tadinya 19% dinaikin lagi menjadi 32%. Jadi kita tidak bisa berharap banyak sama pemerintah Prabowo sekarang ini. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya. Apabila nyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak ajasi manusia, ya? Dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia yang pendidikannya di bawah rata-rata, khususnya di kampung-kampung. Oke? Sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri. Lah, sudah lihat belum itu videonya si HP? Si pengacara kondangan, sudah lihat belum? Masalah pemerintah mau mengambil uang rakyat, uang masyarakat yang disimpan, ditabung di bank, kalau tidak dipergunakan antara 3
3 sampai 12 bulan akan dibekukan. What the fuck? Emang pemerintah punya hak apa? Untuk merampas, untuk mengambil uang rakyat, ya, uang pribadi rakyat. Hak apa pemerintah? Sudah kehabisan akal, ya. Pemerintah sudah kehabisan akal, sudah hilang kemaluan, ya, sudah tidak punya kemaluan lagi, ya, sampai mau merampas uang rakyat. Jancuk tenan. Menurut saya ini bukan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi oleh PPATK. Dan terkait dengan 20% pajak terhadap bunga tabungan ini menunjukkan bahwasannya negara ini masih kebingungan ya mencari opsi lain untuk menambah APBN kita selain pajak. Dan menurut saya Bu Sri Mulyani harus lebih kreatif dan lebih mencari solusi lain ya untuk menambahkan APBN kita tanpa memungut pajak kepada rakyatnya. Ya memang sekarang ini ada aturan ya bahwa kalau rekening kita 3 bulan nggak aktif maka akan dibekukan. Dan ini katanya tujuannya untuk menghindari TPPU, tindak pidana pencucian uang dan jual beli rekening ilegal lah. Jadi kalau dasar hukumnya katanya ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Nah masalahnya begini, kebijakan ini di samping minim soal sosialisasi dan informasi, ini jelas bikin ribet sih ya. Karena misalnya gini lah, misalnya anak saya ini nggak cuma punya satu rekening gitu. Dia punya sekitar 3 rekening yang memang penggunaannya beda-beda. Misalnya ada yang satu memang untuk nabung, dia nggak pernah pakai, yang satu untuk aktivitas sehari-hari dia belanja online dan sebagainya, dan satu lagi untuk semua cicilan-cicilan dia. Nah, jika tiba-tiba anak saya mau menggunakan rekening yang ditabungnya ini lalu tiba-tiba dibekukan kan ribet. Atau misalnya gini deh, petani biasanya kan dapat uang besar ketika panen ya, lalu dia simpan, dia tabung di bank, di rekeningnya, dan nantinya akan dia gunakan sebagai modal untuk musim tanam lagi misalnya 6 bulan ke depan. Bayangkan jika ketika tiba-tiba dia mau pakai lalu rekeningnya dibekukan. Sementara pada kenyataannya ini sering sekali kita kesulitan ketika menghubungi bank yang customer service-nya slow respon lah. Belum lagi ini misalnya untuk aktivasinya nanti lewat online gitu. Nah, banyak dari kita terutama di daerah yang masih sangat buta soal bagaimana melakukan online banking gitu. Nah, ini pasti akan bikin stres gitu. Ketika kita butuh uang cepat, lalu tiba-tiba rekening kita dibekukan dan aktivasinya ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Apalagi bagi mereka-mereka yang di desa yang minim pengetahuan soal perbankan online tadi. Jadi saya rasa oke lah tujuannya baik, tapi saya rasa memang harus diperhatikan. Bukan hanya mengamankan sistem, tapi juga bagaimana sistem ini nggak menyusahkan rakyat. Gimana caranya rakyat bisa mendapatkan penjelasan yang jelas, customer service bank juga responsif, lalu informasinya jelas, sehingga tidak timbul kesulitan, apalagi ngeribetin mereka-mereka yang sebenarnya nggak bermasalah, jadi punya masalah gara-gara aturan ini. Ya beginilah keadaannya, bahwa di negara kita punya rekening, punya uang di rekening 3 bulan nggak digunakan, dibekukan oleh negara. Kita punya tanah 2 tahun nggak digunakan, disita oleh negara. Tapi ketika kita bertahun-tahun tanpa pekerjaan, dicuekin sama negara. Ini ada yang komen, niat nabung buat masa tua, berarti gak bisa ya, mending diambil aja tabungan di bank, takut diblokir oleh PPATK. Jawabannya gini, kalau tiap bulan Anda rutin nabung, itu masuk kategori rekening aktif. Ada masalah, nggak usah takut. Tidak dibekukan yang seperti itu. Gitu ya. Berita apa nih? Rekening bank nganggur 3 bulan siap-siap diblokir PPATK. Jadi ini anak peraturan anyar coy. Jadi lek duitmu ini bank ini menang, nek rekeningmu ini menang, iso-iso diblokir karo PPATK. Nah pertanyaannya ini dasar hukumnya ini apa? Lah kan awake dhewe ndokokke dhuwit ning bank iki kan supaya menang kan. Nah, kan iki awake dhewe nabung ya 10 juta, mumpung enek dhuwit 10 juta, dimasukkan ke rekening bank. Ya kan menang to selama kita belum butuh. Selama kita belum butuh terus urung duwe dhuwit neh nggo nambahi kan ya menang dhuwit iki. Kok iso diblokir iki lho, maksudnya piye iki peraturan? Cuk, peraturan opo iki?
Beh. Ndak ero meneh aku Indonesia iki kakean aturan tapi kaya piye ya mek timbang kaya ora kerja lho kaya wong-wong sing anenggon kementerian apa ning opo mek timbang ora kerja gek dadi gawe aturan sak karepe dhewe mbeh jan mendo. Astagfirullahalazim. Peraturan apa lagi yang dibuat pemerintah itu? Uang yang ada di rekening bank kalau dalam jangka waktu 3 bulan tidak digunakan untuk transaksi akan dibekukan oleh PPATK. Peraturan apa lagi ini? Itu sangat melanggar hak asasi manusia. Masa iya kita punya tabungan, ya kan, kita simpan selama 3 bulan, kita tidak gunakan untuk belanja, kita tidak ada transaksi penarikan dan lain sebagainya, dibekukan. Iya kalau tahu peraturan barunya ini. Lah kalau orang-orang desa itu, orang-orang tua yang dibikinkan rekening sama anaknya, ditabungkan uangnya sama anaknya, kadang mereka juga nggak tahu bagaimana cara menggunakan uang yang ada di rekening untuk tabungan hari tua. Biasanya kan orang-orang desa itu kan menyimpan uang, itu kan ya menyimpan aja gitu loh. Cuma 3 bulan loh, langsung dibekukan oleh PPATK, itu maksudnya gimana? Peraturannya itu gimana? Sangat merugikan rakyat sekali sih, apa-apa diatur, apa-apa diatur. Sampai hak kita aja kamu atur. Astagfirullah. Apa-apa dipajakin. Sekarang masalah tabungan 3 bulan tidak digunakan untuk transaksi mau dibekukan. Astagfirullahaladzim. Ini namanya perampokan, Pak. Perampokan. Terus kita harus nyimpan uang di mana? Kadang kita itu menabung memang sengaja untuk tidak kita gunakan untuk tabungan hari tua dan lain sebagainya, Pak. Masa 3 bulan tidak transaksi langsung dibekukan, itu gimana sih, Pak? Cabut nggak? Cabut nggak? Pemerintah emang gak habis-habis bikin gebrakannya. Bisa-bisanya rekening yang 3 bulan nganggur bakalan diblokir. Suka banget bikin peraturan yang bikin susah masyarakatnya. Gak kasihan sama orang tua di desa yang pakai rekening bank cuma buat nabung. Apalagi terakhir juga ada peraturan tanah yang 2 tahun nganggur bakal disita. Yang menurut gue daripada pemerintah sibuk ngurusin tanah atau rekening yang nganggur, mendingan ngurusin masih banyak banget masyarakatnya yang nganggur. Dah, aku denger-denger pemerintah itu mau membekukan rekening yang nggak dipakai selama 3 bulan. Dan bener, ini pemerintah goblok apa tolol ya? Yang seharusnya dibekukan itu ya para pemangku kekuasaan dan mempunyai wewenang, itu rekening-rekening yang melakukan transaksi yang mencurigakan. Bukannya rekening yang tidak dipakai selama 3 bulan. Yo, lah terus piye nasibe wong desa-desa, wong cilik ngono kae sing gunakno rekening iku cuma untuk menyimpan uang, yo nanti digunakan sewaktu darurat ngono kae lho. Kuwi lak yo wong desa-desa ngono kae nek bar panen kuwi to, Pak, biasane lagi nabung ning bank. Lah mosok ngono kae arep dibekukan duit-duite dhewe. Kuwi hasil jerih payahe dhewe. Wong desa ngono kae kuwi buka rekening kuwi mek dinggo nyimpen duit, ora dinggo transaksi kaya wong kutha-kutha sing duwe m-banking, dinggo delok-delok terus transaksi. Dong apa ora to iki jane para pejabat iki? Mikirno mesakno rakyat ki, wong cilik-cilik sing buka rekening kuwi mek dinggo nyimpen duit, digunakno nek waktu darurat. Goblok pemerintah tolol.